Halo, selamat sore. Salam 123. Yes, welcome back to my channel Indah 64. Terima kasih yang teman-teman yang di mana kalian berada di seluruh Indonesia yang sudah mendukung saya, yang sudah subscribe. Kiranya kalian diberikan kemudahan dan besok tentunya kalian bekerja, orderan kalian banyak, dan Bapak Ibu yang membuka bisnisnya kiranya bisnisnya ramai, dan apapun yang kalian butuhkan, baik itu keperluan sehari-hari, baik itu rezeki kalian atau kebutuhan atau keuangan kalian, dan tentunya salary kalian biarlah tahun depan naik, dan kiranya apa yang kalian minta terjadilah. Oke, hari ini saya mau berbicara tentang sampel, katalog atau brosur. Dan beberapa hari lalu saya mendapatkan teman ketika biasa untuk kami bertemu untuk ngobrol-ngobrol, dan beliau memberikan suatu produk sampel, dan saya melihat, dan ketika kami berbicara ada beberapa kekurangan-kekurangannya, dan tentunya saya mau mereview di konten channel ini supaya setiap Bapak Ibu yang mendirikan suatu perusahaan, ketika Anda mencetak suatu brosur atau katalog, Anda harus memperhatikan beberapa hal. Contoh, saya memberikan ini bukan merasa saya lebih pintar, tidak, kali ini berdasarkan pengalaman saya dan dunia kerja, tentunya dalam dunia ini masih menyangkut dunia bangunan. Dan tentunya kalau di dunia handphone saya akan memberi masukan juga, karena saya berpengalaman di dunia bangunan itu sekitar 4 tahun, dan di dunia handphone sekitar hampir 20 tahun. Jadi saya bukan berdasarkan saya lebih pintar, tapi ini sebagai masukan. Ketika kita suatu perusahaan, membangun suatu perusahaan, ketika sampelnya bagus tetapi SDM-nya tidak bisa menjual, ya susah juga. Tetapi ketika sampelnya bagus dan itu memudahkan para salesman atau para sales project bisa menjual produk kita dengan mudah, tentunya itu bagi Bapak perusahaan, Bapak Ibu yang memiliki perusahaan harusnya melihat beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dan tentunya kepada salesman atau dimanapun kalian berada, kalian juga bisa memberi masukan bahwa ketika mencetak suatu brosur atau katalog harus beberapa hal yang harus kita perhatikan. Oke, saya tidak menjelaskan ini mereknya apa, tetapi ini adalah suatu, katakan satu katalog. Ini suatu katalog, ya. Ini belakangnya nih dari warna putih, suatu katalog, ya. Ini ada merek di tengahnya, saya tutup supaya kita menjaga, ya. Nah, seperti ini. Oke, di sini kalau kita lihat memang polos. Ini biasanya kalau kita brosur ini atau katalog ini, kalau kita taruh di, maaf kata, biasa kalau di toko bangunan atau di toko material, toko keramik, itu biasanya mereka taruh di meja atau taruh di lantai. Pertama, warna dasarnya terlalu mungkin kotor, warna putih, dan ini doff, bukan glossy, bukan kilap, ini akan kotor, ya. Ini ada sedikit ruangan, contoh ruangan. Di sini merek, saya tutupin supaya menjaga. Nah, di sini putih tetapi tidak glossy, jadi doff, akan kotor kalau kita taruh di lantai. Karena tidak semua, beberapa hal di material di toko keramik, toko bangunan, dia meletakkan contoh ini mungkin di tempat yang ditentukan, atau bisa jadi ditaruh di lantai, bisa jadi dia taruh di tempat, di meja yang sudah ditempatkan biasanya ketika para pengunjung pembeli datang ke toko mereka. Itu satu, ini kekurangannya. Kekurangannya adalah itu satu, yang polos, ya. Ini tidak kilap, masih glossy, ya, tidak glossy, jadi kelihatan akan memudahkan kotor. Satu. Kedua, di sini tidak ada yang namanya showroom, kantor pusatnya di mana, oke, dan nomor teleponnya di mana, alamatnya di mana, dan ketika ada masalah, ada pertanyaan customer service-nya di mana, nomor teleponnya, jadi tidak dicantumkan. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, di sini ada latar belakangnya. Di sini tidak ada tertulis mereknya. Ada, tapi harusnya mereknya saya tertulis di tengah. Cuma maksud saya adalah tidak terlalu hidup mereknya. Ada tertulis di sini di tengah-tengah, saya tutup. Oke, cuma saya ada kasih masukan kemarin kepada seorang, dibilang kepercayaan yang pemilik perusahaan, bahwa merek kalau bisa agak hidup warnanya. Oke, merek sudah ada di sini, saya tutup. Jadi ini yang kekurangannya dari sisi yang pertama, putih, warnanya cepat kotor dan tidak glossy. Nomor telepon, alamat pabrik, alamat kantor, showroom tidak dicantumkan. Itu beberapa hal. Yang berikutnya adalah saya memberikan masukan kepada
kemarin kepada manajemen bahwa ada beberapa hal stiker. Ya, dari stikernya ini tidak kelihatan. Stiker model maksud saya. Model tidak kelihatan. Kalau Bapak Ibu mungkin dari jauh tidak kelihatan. Oke. Mungkin tidak kelihatan ini. Karena warnanya ada warna bening, tapi tulisannya hitam. Apalagi bahannya gelap. Jadi lebih baik saya sarankan di warna putih, tulisannya merah atau hitam stikernya. Dan dari sisi lain saya mau kasih contoh adalah dari sisi mungkin logo, ya, merek logo. Jadi berbicara merek atau logo, sebenarnya ini Bapak Ibu mungkin sudah tahu, mungkin saya tutup saja. Ini merek ini dia tidak hidup kalau dari sisi desainnya, tidak hidup. Ya, ini saya bayangin saja mungkin supaya nah, itu ya, tidak hidup. Ya, jadi hitam saja, modelnya tidak hidup. Ya, tidak hidup. Karena menurut saya ketika kita menjual produk yang mereka lihat, para pembeli melihat, para user melihat adalah suatu kualitas. Tentunya dari sisi sampel, ketika ada kendala-kendala, dia akan menghubungi siapa. Dan tentunya ini ada efeknya ketika beberapa pemilik toko atau karyawan toko menjual. Jadi ketika produk kita, sampel kita bagus, dan tentunya karyawan-karyawan toko ada rasa percaya diri untuk menawarkan produk kita. Jadi buat teman-teman, buat Bapak Ibu yang memiliki suatu perusahaan, ketika Anda mencetak suatu brosur atau sampel atau katalog, saya katakan, ketika Anda tidak mereview melihat produk-produk ini atau pesaing kita atau kompetitor kita, harusnya itu menjadi perbandingan. Model kita mau arah kemana? Bukan kita menciplak atau mengcopy, tetapi sedikit banyaknya kita harus melihat apa yang mereka sudah lakukan. Tentunya kompetitor kita, tentunya apalagi perusahaan kita, merek kita adalah baru. Jadi kita harus mereview kompetitor kita sudah melakukan apa saja. Dari situlah baru kita bisa mendesain sampel dan beberapa hal, tentunya apa yang harus kita kerjakan supaya kelihatan menarik dari beberapa kompetitor kita. Dan saya sudah kasih masukan kepada manajemen, dan itu membuat mereka tentunya ada sedikit masukan, dan berterima kasih karena itu sangat penting ketika kita sebagai sales atau menjual produknya ke toko-toko atau ditawarkan, dan tentunya para pembeli yang pemilik rumah bisa membeli produk kita. Dan ada lagi, mungkin saya melihat ini kelihatannya sepertinya agak warna putih semua. Ya, ini kelihatannya warna putih semua, dan saya tidak melihat ada keunggulan dari produk ini. Tapi tampak desain sebuah ruangan ini, ya, sebuah ruangan saja. Ini sebuah ruangan saja, tetapi eksklusif, memang premium, eksklusif. Kalau kita melihat eksklusif ya, premium ya, bagus. Tetapi eye catching ya, dalam arti kata apa yang harus kita jual dalam produk ini. Nah, itu maksud saya. Jadi ketika contoh produknya sudah bagus, salesnya tidak bisa menjual, berarti kita review bahwa salesnya, sub SDM-nya tidak bisa menjual produknya. Ketika produknya sudah bagus, SDM-nya sudah bagus, sampelnya sudah bagus, contoh katalognya, SDM-nya sudah bagus, tetapi produknya tidak bagus, itu menjadi catatan kepada manajemen bahwa ada beberapa yang dipertimbangkan bahwa produk kita kalah bersaing dengan kompetitor. Nah, buat kepada para salesman atau sales eksekutif atau marketing eksekutif, atau buat para manajemen atau top level manajemen atau pemilik suatu perusahaan, saya memberikan informasi seperti ini karena apa? Karena saya pernah merintis suatu perusahaan di perusahaan asing 1-2 tahun setengah, dan sekarang saya sudah merintis di suatu perusahaan ketika awal di dunia handphone, belum ada katalog, bagaimana kita desain, bagaimana kita memberikan informasi, dan bagaimana para toko-toko dealer tertarik menjual produk kita.
Dan saya sudah sampai hari ini sudah memasuki tahun ke-11 ketika saya bekerja. Jadi saya paling tidak sedikit banyak saya memiliki pengalaman dalam hal mencetak produk atau katalog atau desain. Tentunya bukan yang saya desain, ada timnya tersendiri, tetapi saya melihat dan mau memberi masukan apa ada beberapa kekurangan dan kelebihannya dari sisi untuk katalog, karena katalog atau brosur itu sangat penting menunjang suatu penjualan. Jadi maksud saya di sini adalah ketika Bapak Ibu yang memiliki perusahaan atau teman-teman sales, Anda harus bisa memberi masukan kepada manajemen, baik itu manajer atau kepada general manager atau kepada CEO atau kepada siapapun atau kepada ada tim marketing supportnya, supaya kita bicara bagaimana kualitas, bagaimana menjadi daya tarik bahwa pembeli atau pemilik toko merasa mau menjual produk kita. Jadi tidak bicara bina hubungan, tetapi ketika penjualan terjadi atau transaksi terjadi atau orang yang ingin membeli adalah pertama kali orang melihat produk kita, contoh kualitas produk kita dan katalog kita. Dan ketika katalog kita sudah ada, produk kita sudah oke, tetapi ketika ada bermasalah atau cara pemasangannya, mereka harus menghubungi siapa? Nah, di situ yang saya bilang tadi dari awal, ada beberapa hal yang tidak dijatuhkan dari sisi customer service dan alamat kantor pusat dan tentunya alamat pabrik. Dan saya sudah memberi masukan kepada manajemen dan kira ini sangat bermanfaat. Oke Bapak Ibu, buat rekan-rekan sebagai sales, kira ini sangat bermanfaat bagaimana kita memberikan masukan, atau ketika tentunya ini perusahaan ini baru 6 bulan saya mendapat kenalan. Dan buat para salesman, ketika Anda memberi masukan, Anda harus melihat apa yang harus dikerjakan ke depan. Tetapi itu adalah masukan kembali kepada manajemen, mereka mau terima atau merubah atau tidak merubah. Kita sebagai memberi masukan saja kepada top level manajemen. Karena ketika kita memberi masukan, ketika itu memang ada transaksi penjualan dan produk kita laku itu adalah manfaatnya buat perusahaan, bukan buat kita. Tentunya ada manfaatnya untuk kita, memudahkan kita menjual produknya, tetapi lebih bahasa saya adalah kita lebih fokus pada bagaimana produk kita dikenal di beberapa toko material atau toko di user atau di pembeli atau di proyek, atau bagaimana merek kita itu dikenal di masyarakat tentunya. Oke, buat teman-teman jangan lupa subscribe dan jangan lupa dukung saya terus. Kiranya akhir tahun saya mencapai mungkin 1000 atau 600 800. Tapi sebelumnya bulan Mei saya harus mencapai 1000 subscriber, karena ini sangat bermanfaat. Bisa jadi saya berbicara untuk hari ini berbicara tentang produk, tentang salesman, tentang traveling, tentang helping people ketika rezeki saya ada lewat channel YouTube ini. Kiranya saya bisa menolong orang lain juga, dan kiranya ini adalah bukan saya yang menolong, tetapi teman-teman yang sudah subscribe tentunya mendukung saya. Kiranya saya mewakili sebagai duta menolong mereka. Terima kasih untuk yang telah menonton, yang sudah subscribe. Kiranya kalian diberikan rezeki segala yang sekalian apa yang kalian minta, dan kiranya itu terjadi dan dimudahkan. Oke? Salam 1 2 3. Yes, yes, yes. Selamat sore.